Bagaimana untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dengan dibukanya rute internasional ini? Apakah pariwisata Kota Palembang atau Sumatera Selatan makin menggeliat? Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom, ya ini Pak Mas Agus Muhammad Isnaini F atau yang biasa disapa Kak Efat ya, selaku Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ASPPI DPD Sumatera Selatan. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Kak Efat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Firza? Alhamdulillah baik, Kak. Sebelumnya terima kasih Kak Efat sudah bergabung di Liputan Metropolis Siang ya. Dan masih dalam keadaan sehat, semangat dan berbahagia. Sebahagia tentunya telah menyambut rute internasional yang telah dibuka. Walaupun nanti 1 bulan lagi, 18 Juli 2025 opening gitu atau launching pertama kali untuk dibuka penerbangan ini. Untuk mengawali perbincangan. Tapi udah sold out. Udah sold out, betul sekali tiketnya. Ya. Kak Efat, untuk mengawali perbincangan langsung saja Kak Efat. Dengan dibukanya jalur penerbangan Palembang Kuala Lumpur ya, tadi sesuai dengan paket berita yang kita sajikan. Nah, Anda selaku pelaku penggiat pariwisata di Sumatera Selatan, seperti apa ini tanggapannya Kak Efat? Selain berbahagia dan gembira tentunya. Oke. Alhamdulillah kemarin saya menghadiri langsung dan mengikuti juga ada tanya jawab diskusi dengan AirAsia, saya mengikuti langsung. Jadi tentu saja ini sesuatu yang membahagiakan ya untuk kita. Apalagi kan setelah perjuangan dari Pak Gubernur untuk menjadikan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II menjadi bandara internasional. Dan juga sekarang langsung diikutin, gercep kalau istilah orang zaman sekarang, gercep langsung ada penerbangan direct. Nah ini tentu saja ada plus minusnya. Tapi kalau secara semangat, spirit bahwa bandara kita itu real bandara internasional, kalau kita statusnya bandara real internasional tapi tidak ada penerbangan direct ke Palembang, ke SMP 2 juga itu kan sama aja istilahnya omdo. Nah ini sudah bukti real. Satu posisi di situ saya selaku ketua asosiasi dan pelaku pariwisata, saya sangat berbahagia dengan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Oke. Itu mungkin dari saya. Oke, saya garis bawahi Kak Efat. Anda mengatakan tadi ada plus, ada minusnya. Tapi kalau boleh saya tangkap poin Anda bahwa plusnya tentu yang pengen langsung ke Kuala Lumpur, nggak usah jauh-jauh, nggak usah transit, langsung bisa dari Bandara SMB 2. Namun minusnya, apakah memungkinkan orang-orang dari Kuala Lumpur akan datang ke tempat kita? Begitu ya Kak Efat ya. Anda sedikit skeptis sepertinya. Pesimis bahwa nanti jangan-jangan dari Palembang sold out, penuh tiket pesawat, namun kursinya penuh, namun dari Kuala Lumpur mau ke Palembang takutnya kosong, begitu ya, Kak Efat ya? Mungkin bisa di breakdown lagi. Oke. Kalau saya bukan skeptis ya, segala sesuatu tuh karena peristiwa ini kan pasti akan memberikan bangkitan dan tarikan ya. Nah, saya sih hanya ini menjadi early warning ya, early warning buat kita semua bahwa kita harus mengambil celah terhadap sesuatu yang telah terjadi di depan kita. Jadi caranya, lebih tepat, kita take a position. Kemarin saya pada waktu saat tanya jawab saya bertanya kepada tim dari AirAsia. Kemarin itu kan Glory dan gede itu lumayan bagus peresmian launchingnya. Saya bertanya, apakah hal yang sama dilakukan di Kuala Lumpur? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian karena saya bilang kalian itu kan as a business, kalian kan pasti kan punya rutenya PP, nggak mungkin nanti perginya full, pulangnya kosong, kalian akan rugi. Saya bilang kayak gitu. Ya mereka sependapat dengan itu, makanya saya bilang hal yang sama pun harus dilakukan di sana. Dan kalian juga supportnya dengan cara apa? Dalam penerbangan Palembang KL dan KL Palembang itu disupport juga potensi pariwisata dan semua event yang ada di Sumatera Selatan dalam bentuk video, dalam bentuk flyer. Saya juga kemarin menyampaikan dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi dan mungkin kota memang harus diupayakan bukan hanya Palembang, tapi seluruhnya whole Sumatera Selatan itu kan banyak potensi-potensi. Nah, ini
dimasukkan di pesawat di tempat yang kan ada kantong itu dan diputarkanlah video itu sehingga orang pun itu akan tahu banyak ada yang potensi yang ada di Sumatera Selatan dan tapi Baik. perlu juga diketahui. Nah, ada lagi trik kedua yang tidak saya sampaikan yaitu kita harus menggunakan travel mart, mengundang orang dari sana, agent-agent dari Malaysia, dari KL untuk familiarization trip, field trip supaya mereka tahu dan mereka bisa merasakan. Baik, Itu baik, mungkin. baik. Tadi masukannya bagus ya. Saya sangat setuju sekali Kak Efat yang mengenai tadi Anda menyampaikan ke AirAsia begitu ya. Bagaimana caranya peluang untuk dari Kuala Lumpur mau ke Palembang. Tentunya ada potensi wisata ini harus menarik begitu menurut. Ya. Tapi banyak publik begitu ya menganggap bahwa apa nih yang menjadi catatan dari Anda selaku ASPPI juga apa nih Kak Efat yang membuat turis-turis dari luar, khususnya mungkin dari Kuala Lumpur nanti, yang membuat mereka harus datang ke tempat kita? Apa yang bisa kita jual yang masih menarik sehingga mereka harus datang menurut Anda, Kak Efat? Oh, banyak banget listnya. Mau dijabarkan? Oke, kita punya hotel itu sampai 8.005 kamar di kota Palembang aja. Ada yang berbintang, ada yang tidak berbintang. Ya, tentu bandara kita kan sudah internasional. Karena kemarin kita adakan, kita kan di ASPI ini kan setiap DPD itu ada travel mart masing-masing DPD dan memang banyak yang datang dari Malaysia, di Medan sama Aceh kemarin di Batam itu mereka banyak dari daerah Singapura. Mereka tuh mengeluhkan karena perjalanannya dulu sering karena itu murah. Nah, sekarang harus ke Jakarta dulu baru ke Palembang. Nah, sebagai informasi ya, kalian tahu Firza, Iya. kemarin itu tiketnya itu lebih murah ke KL daripada Betul. ke Jakarta. 500 sampai 600 ribu rupiah kemarin katanya. Yang saya mau sampaikan juga di sini, kemarin sold out itu sebenarnya oleh travel agent umroh. Oh begitu. Ya, itu sold out itu yang paling banyak sekali. Mereka itu karena kalau dihitung-hitung secara keseluruhan perjalanan, KL Jeddah Palembang, lebih murah. KL Jeddah atau Madinah itu lebih murah daripada direct yang Selisihnya berapa, Kak Efat? Anda hitung selisihnya cukup jauh. Mungkin informasinya ya cuman ya kalau namanya orang bisnis 100.000 200.000 dikejar. Iya, 100.000 dikalikan satu pesawat 354 ya banyak jumlahnya. Iya. Jadi ini juga perlu juga diantisipasi dengan maskapai. Kita kan ada penerbangan umroh direct dari Palembang. Itu Lion dan Citylink. Nah ini ya perlu diantisipasi. Jangan nyaman, jangan merasa sudah nyaman bahwa kita kan direct, tidak perlu pindah-pindah segala macam. Ujung-ujungnya itu orang tuh masih UUD, ujung-ujungnya cari profit. Nah, betul. Itu perlu juga dipertimbangkan. Walaupun ya kalau kita mau gali lagi, kalau misalkan contoh kayak kita umroh dari Palembang, Jakarta, baru Madinah, Jakarta, Jeddah, kita itu ada selisih bagasi. Nah, itu merugikan. Nah, kalau direct tidak ada selisih bagasi. Kak Efat, tadi poin pertanyaan saya belum terjawab. Tadi kan Anda mengatakan, tadi Anda mengatakan mengenai hotel dan lain-lain, itu kan mungkin lebih ke Palembang ya. Tapi saya ingin mengetahui, destinasi wisata apa yang diminati oleh wisatawan luar agar mereka mau berkunjung ke Sumatera Selatan? Mengingat kan tidak hanya Palembang ya, Sumatera Selatan, apa yang bisa kita jual, Kak Efat? Untuk saat ini, kita harus fokus di Palembang, ya. Menurut saya, karena untuk jarak kita punya potensi kayak Batam, kita punya potensi kayak Muratara itu, Danau Ranau, Pagar Alam, tapi kan untuk mencapai ke sana kan cukup jauh. Nah, aksesnya mudah-mudahan kalau sudah akses. Nah, jadi kita fokusnya itu masih di sekitaran Palembang dan sekitarnya. Karena apa yang dijual? Apa yang bisa kita jual di Palembang? Kita punya banyak ya. Satu, kita punya kuliner dan produk aircraft yang spesifik. Ya, itu salah satu nilai jual. Pempek itu tuh adanya di Palembang, orang tahu. The one and the only. Ya, songket, kemudian jumputan,
produk-produk aircraft itu kan satu yang nomor satu. Nah, selanjutnya kita ini punya begini, punya warisan, potensi kita punya warisan Heritage yang ya? kebudayaan, heritage yang tidak ada di tempat lain ya. Mengingat bahwa kita Contohnya juga kota punya tertua ya. daerah sungai, terus juga kita punya dua kerajaan Nah. kerajaan yang Baik. Sriwijaya dan Palembang Darussalam. Nah, Kak Dan Efat. satu lagi produk yang unggulan kita mais itu nomor 1 harusnya. Ya, oke. Saya tertarik. Tadi kita bisa memperdalam ya, Kak Efat ya, terkait dengan tadi Anda Boleh. mengatakan sebagai kota tertua, daerah heritage. Pertanyaannya kan, apakah memang ini dijaga benar, dipelihara, benar-benar bisa dijual begitu? Kita hanya selalu mengatakan bahwa Bumi Sriwijaya sebagai kerajaan tertua. Tapi yang terjadi kan, ya itu tadi Kak Efat, apa kira-kira yang bisa Anda sampaikan kepada pemerintah untuk dapat semakin menggaungkan sebagai kota tertua dan menyimpan begitu banyak tradisi dan budaya ini? Kak Efat, yang harus dibenahi. Harus optimis dong. Masa anak muda nggak optimis? Harus optimis. Apa yang harus dibenahin? Apa yang harus dibenahin, Kak Efat? Begini, kita ini perlu, sekarang sudah ada multi helix ya. Multi helix ini harus bergabung, duduk bersama. Saya mengusulkan agar terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah. Ya, BPPD ya. Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi itu isinya itu Badan Promosi Pariwisata Kota Kabupaten. Sehingga untuk berkoordinasi menjual atau ini itu terlinkage dalam Badan Promosi Pariwisata. Sinergitas ya, Provinsi. sinergitas. Nah, sinergi. Ya, Jadi sinergi untuk pariwisata Sumsel maju terus untuk semua. Oke, sejauh Kalau ini itu tidak progresnya dilakukan, susah. gimana, Kak Efat? Saya ngikutin, saya baca beritanya. Sejauh ini gimana progresnya BPPD? Kemarin kan kita sudah beraudiensi dengan DPR. Komisi 2. Oke, DPRD. Komisi 2 Kota. Oke. Hasilnya? Dari situ kita mengharapkan bisa hasilnya positif, semuanya positif, semua anggota dewan itu positif menerima. Nah, kita dari pihak DPRD itu akan memfasilitasi untuk bisa bertemu dengan Bapak Wali Kota. Baik. Nah, mungkin dalam waktu dekat. Selanjutnya, apabila ini sudah bisa diinisiasi dan bisa terbentuk, kita akan menghadap ke Pak Gubernur. Tentu juga kita akan melobi DPR Provinsi dulu agar segera dibentuk. Kak Efat, ngomong-ngomong BPPD ini apakah sudah ada contoh Kak Efat di daerah lain sudah terbentuk BPPD atau di provinsi lain yang Kak Efat tahu? Nasional itu sudah ada. Di mana, Kak? Nasional Jakarta. Oh, Jakarta sudah lama itu ya. Sudah dan cukup sudah efektif. PP-nya berdasarkan menteri. Cukup efektif dengan adanya BPPD. Itu yang mungkin belum ya. Mungkin belum. Dan dulu juga di Palembang dan Sumsel juga sudah ada. Tapi saya yakin karena kita ini sesuatu yang pemerintahan ini sendiri baru, saya yakin kalau ini kita bentuk, insya Allah ini bagus dan efektif. Masih ada waktu 4,5 tahun ke depan untuk membenah gitu. Dan jelas yang memang harus BPPD ini bukan saingan dari OPD. Oke. Catat garis bawah. Kita tunggu ya bagaimana pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ya BPPD nantinya. Namun kalau kita balik lagi, Kak Eva tadi Anda menyebutkan ada mais tadi ya yang memang harusnya juga menjadi salah satu potensi besar. Nah, mengingat bahwa kita juga punya Politeknik Pariwisata. Nah, kira-kira mais yang seperti apa yang memang harusnya dihadirkan di Sumatera Selatan agar bisa semakin menarik para pengunjung wisatawan untuk datang ke tempat kita? Politeknik Pariwisata ada 2 ya. Palembang, Politeknik Pariwisata Poltekpar Palembang itu punya kementerian dan Politeknik Pariwisata Unsri. Efektif semua itu harusnya. Jadi begini, saya mais ya, saya berpikir yang sudah ada sekarang tempat pariwisata. Ini kita pilihan ini, saya mau jadi saking excitednya ya, mau telur dulu, mau ayam dulu. Nah kalau kita saling nunggu, inilah yang terjadi sekarang. Kita saling nunggu, ini harusnya tugas ini. Nah berharap dengan adanya BPPD itu bisa akan membuat langkah-langkah yang lebih
lebih spesifik, konkret. Karena MICE ya, Anda bayangkan, saya kemarin di DPRD itu, saya menggambarkan bahwa ada potensi, ini hanya satu sisi ya, 441 pertemuan dokter di Indonesia ini. Dokter itu tajir-tajir, kaya, tidak perlu APBD, mereka hanya yang diperlukan pemerintah daerah, provinsi dan kota itu menjamu agar supaya mereka itu merasa proud mereka itu diangkat. Mereka tuh duitnya banyak dan sponsornya banyak. Ada 441, masa kita nggak bisa dapat 5% aja? Iya, 5% itu 20 MICE. 20 MICE itu bisa satu bulan tuh ada 1-2. Iya. Bisa. Untuk tempatnya juga kita sudah sangat representatif iya. ya. Untuk hotel-hotel Saya kita, bilang tadi di convention awal, hall hotel kita ada 8.005, ada lagi convention hall, dan jangan lupa Jakabaring Sport City itu Nah, terakhir, punya kamarnya banyak, Kak Efat, punya tempat. apa sumbangsi atau saran dari Anda kepada khususnya seluruh pelaku pariwisata, termasuk juga hotel-hotel dan juga tentunya pemerintah daerah agar semakin mengembangkan potensi pariwisata ini untuk dapat meningkatkan ekonomi tentunya masyarakat yang ada di Sumsel? Silakan, Kak Efat. Saya menghimbaunya begini, yuk kita sama-sama guyup. Kita percaya deh bahwa kita ini punya potensi. Kita punya Jakabaring Sport City, tempat olahraga. Kita punya warisan budaya, baik itu kuliner, religi, maupun ada sungai. Nah, jangan kita mengikutin seperti kayak di Bali, mengikuti seperti kayak di Jogja, Jakarta, dan semua yang seperti itu. Karena kita harus menggali potensi yang ada di kita. Jadi kalau kita ingat SWOT, strength kita tuh harus kita ketahui dulu. Apa kekuatan yang paling bisa yang kita punyai? Weakness kita nih apa? Nah, itu harus kita mengetahui dulu diri kita. Kita bisa nilai diri kita. Kemudian apa opportunity di depan? Apa threat-nya, yang tantangan yang bisa menghambat. Nah, ini harus dieliminasi dan harus ada yang di-enhance. Sehingga kita bisa bersama-sama mengeluarkan satu produk yang bisa kita lakukan dengan punch close secepat-cepatnya, shortcut, sehingga kita tuh bisa naik gitu. Perkara itu kita harus naik dulu. Ya, menurut saya kita jadikan MICE menjadi prioritas. Karena itu banyak, ada 1.000-2.000 orang datang mau city tour. Jadi city tournya bisa ke tempat pariwisata. Mereka mau belanja pempek, mau belanja kuliner, dan segala macam. Baik, Kak Efat, kita tunggu ya, dan semoga target pariwisata yang ada di Sumatera Selatan dapat tercapai di tahun ini dengan telah dibukanya rute internasional. Terima kasih Kak Efat ya. Saya positif semuanya itu berpikir positif dan mau. Baik, baik. Terima kasih Kak Efat, Ketua ASPPI DPD Sumsel ya, Mas Agus Muhammad Isnaini F sudah bergabung bersama kami memberikan pandangan dan perspektifnya terkait pariwisata di Sumsel. Semoga sukses dan sehat selalu, Kak Efat.